Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah pada kesempatan khutbah kali ini kami menyampaikan tema respon Al-Quran terhadap dosa dan bahaya pembunuhan. Hadirin yang berbahagia, sekitar hampir 2 bulan kita disuguhi oleh pemberitaan mass media tentang pembunuhan. Sebuah berita yang mengejutkan sekaligus menguras energi bangsa ini untuk menyelesaikan kasusnya. Menindaklanjuti berita tersebut, dalam majelis Jumat kali ini khatib mengajak jamaah untuk kembali melihat bagaimana sebenarnya Al-Quran memberikan respon terhadap dosa dan bahaya pembunuhan. Hal-hal apa saja yang merugikan bagi si pembunuh dan keluarganya, serta dampak psikologis apa yang dialami oleh si pembunuh. Tujuan utama dari materi ini adalah agar jangan sekali-kali kita menghilangkan nyawa orang lain atas nama dan alasan apapun. Menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak atau dasar adalah dosa besar yang dilarang oleh agama. Karena pada dasarnya yang berhak atas nyawa tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ada pembunuhan yang sah atau diperbolehkan oleh agama? Jawabannya adalah ada dan boleh. Pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan oleh Al-Gojo atas nama hukum adalah sah dan berdasar. Jika sebuah negara diserang oleh penjajah, maka mempertahankan diri dengan berperang yang tidak bisa menghindari menghilangkan nyawa orang lain adalah perintah agama. Kondisi-kondisi itulah yang menjadi penyebab menghilangkan nyawa orang lain diperbolehkan. Setidaknya ada beberapa efek psikologis akibat dari pembunuhan yang dilakukan. Beban psikologis akan dialami oleh si pembunuh dan keluarga sebagai akibat perbuatan tersebut. Di antara beban-beban itu adalah, yang pertama, perasaan merugi akan dialami oleh si pembunuh karena ia telah mengikuti hawa nafsu yang terus-menerus dihembuskan oleh setan. Peristiwa itu dicantumkan oleh Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Kemudian hawa nafsunya Qabil mendorong dia untuk membunuh saudaranya,
maka dia pun benar-benar membunuhnya, sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua, si pembunuh akan tambah merugi karena dia pada akhirnya akan menanggung dosanya sendiri. Karena telah melakukan pembunuhan, juga menanggung dosa orang yang dibunuh. Pada kasus pembunuhan yang dilakukan Qabil dan Habil, Qabil menanggung dosa pembunuhan yang dilakukannya, juga menanggung dosa saudaranya. Allah berfirman, Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ud dhalimin. Sesungguhnya aku ingin engkau kembali kepadanya dengan membawa dosaku dan dosamu sebelum itu, sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga, beban psikologis si pembunuh akan terus menyesal. Hal tersebut diekspresikan oleh surat Al-Maidah ayat 31. Ketika pelaku pembunuhan pertama kali itu tidak bisa menguburkan saudaranya yang dibunuh, lalu Allah mengirim burung gagak sebagai contoh cara menguburkan orang yang meninggal. Allah berfirman, فَبَعَثَ غُرَبًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَبِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Kemudian Allah mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya dia memperlihatkan kepadanya bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Qabil berkata, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Yang keempat, pembunuhan akan membawa efek buruk bagi diri sendiri, masyarakat, dan keluarga. Bagi dirinya, karena si pembunuh akan dicap negatif oleh masyarakatnya sebagai penghilang nyawa orang lain. Buruk bagi masyarakatnya karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik. Dan buruk bagi keluarga dan anak-anaknya karena mereka akan mendapatkan imbas negatif dari apa yang tidak dilakukannya. Hikmah terakhir yang harus kita ambil adalah jagalah kehidupan ini bersama-sama dengan baik. Jangan sampai kita menghilangkan nyawa orang lain, karena nyawa yang berhak hanyalah Allah. Manusia tidak berhak menghilangkan nyawa orang lain dengan melakukan pembunuhan, sebab menjaga dan menyelamatkan jiwa seseorang nilainya sama dengan menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Sedangkan menghilangkan satu jiwa seseorang nilainya sama dengan membunuh semua manusia. Sungguh agama tidak membedakan antara satu nyawa dengan nyawa yang lain dari sisi agama, suku, ras, dan lain-lain. Olehnya, siapapun mereka, kita harus menjaga harmoni kehidupan ini bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.